Girl band Blackpink hari ini akan kembali mengguncang Jakarta. Konser mereka yang bertajuk Deadline World Tour digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Konser Jennie, Lisa, Rose, dan Jisoo akan digelar Sabtu malam nanti. Pintu masuk dibuka mulai pukul 11 siang ini. Konser Blackpink tahun ini akan digelar selama 2 hari, Sabtu ini dan besok. Girl band K-pop asal Korea Selatan ini pertama kali menggelar konser di Indonesia pada Januari 2019. Jeda 4 tahun, Blackpink hadir kembali dalam rangkaian Tour Born Pink World Tour Maret 2023. Deadline World Tour jadi konser kali ketiga Blackpink di Indonesia. Kita langsung menuju Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Sudah bersiap jurnalis Kompas TV, Edwin Chan dan juru kamera Yogi Syahrevi di sana. Selamat siang Edwin. Jam 11 ini gate sudah dibuka. Sudah seberapa ramai kok fans Blackpink di Gelora Bung Karno, Jakarta siang hari ini Edwin? Selamat siang Imron dan juga saudara. Kalau kita lihat di belakang sudah terjawab ya seberapa ramainya, karena memang kita bisa lihat bahkan di sini diestimasikan oleh pihak penyelenggara promotor IME Indonesia memang menyatakan bahwa ada ribuan penggemar dari Blackpink atau kita pinjam istilahnya Blink seperti itu sudah hadir memegang merchandise seperti yang saya pegang. Kalau saya sukanya sama Jisoo nih, kebetulan Imron ya, dan juga saudara. Nah nanti Jisoo dan kawan-kawan, ada Lisa, ada Jennie, dan ada juga Rose di sini akan mengadakan konser yang ketiga di Jakarta, di Indonesia terutama. Memang di sini yang bertemakan dengan Deadline World Tour in Jakarta. Ada beberapa negara, tapi untuk di Indonesia sendiri, di Jakarta khususnya, akan digelar dari Sabtu hingga Minggu. Itu di tanggal 1 sampai 2 November 2025. Dan kalau tadi kita lihat bersama, animo masyarakat begitu tinggi, animo Blink begitu tinggi, sudah mengantri sebelum bahkan jam 11 dibuka. Tapi memang hanya sebagian yang masuk. Kenapa? Karena memang dibuka secara bertahap. Begitu. Nah, untuk khususnya di tempat saya berdiri sekarang, yang ini di Plaza Tenggara dari Gelora Bung Karno, Jakarta, untuk masuk ke Stadion Utama Gelora Bung Karno nanti, itu tadi dibuka untuk yang pertama-tama dibuka bukan untuk yang berdiri di Blink, namanya ada festival gitu ya, yang memang berdiri Blink Pit seperti itu. Nah nanti akan dibuka secara bertahap. Di dalam pun mereka masih harus menunggu sampai nanti kurang lebih pukul 15.30. Nah ini ada beberapa rundown yang mungkin bisa saya bacakan untuk saudara semua, untuk mengantisipasi kemacetan di luar juga, karena memang berangsur-angsur nanti semakin sore hingga malam nanti konser dimulai akan semakin ramai. Nah tadi jam 11 sudah dibuka di berbagai gerbang, lalu di pukul 12.30 nanti penjualan merchandise akan dimulai. Jadi nanti untuk di Plaza Tenggara di sini, tempat penjualan merchandise dan juga pengambilan tiket akan segera dibuka. Lalu pembukaan pintu masuk berdasarkan kategori tempat duduk nanti pukul 3 sore. Lalu tadi yang seperti yang saya bilang, di Blink Pit akan dibuka pada pukul setengah 6 sore. Dan konser direncanakan dimulai setengah 7 sore. Nah nanti di sini Jisoo bersama teman-temannya, bersama para perempuan-perempuan bertalenta yang udah ditunggu-tunggu oleh Blink di sini, akan tampil 18.30 dan pastinya ada guest star yang memang masih dirahasiakan. Udah ada kisi-kisinya sedikit di akun Blackpink, nanti bisa dicek di sosial medianya. Nah saudara, tadi berdasarkan pembicaraan kami juga dengan pihak berwenang di sini, dengan pengelola dari Gelora Bung Karno pun tadi dari pihak keamanan yang ada di dalam venue mengatakan bahwa ada sejumlah gerbang yang bisa dipertimbangkan untuk mengantisipasi keramaian, memecah keramaian gitu ya. Nah yang pertama ada di Plaza Tenggara, lalu di Plaza Selatan dan Plaza Timur. 3 gerbang ini akan dibuka, tadi sudah dibuka pada jam 11 maksud kami, dan itu bisa digunakan untuk supaya nggak terlalu ramai. Kalau pintu Tenggara ini ada di dekat softball, jadi mungkin bisa dibagi ke dekat JCC, dan mengantisipasi juga karena memang ada beberapa acara yang dilakukan secara bersama-sama di keseluruhan dari kompleks GBK ini, dapat kemudian untuk mempertimbangkan beberapa jalur lainnya. Bagi saudara yang ingin melintas dari Senayan menuju Tamrin, itu dipertimbangkan untuk nanti sore tidak melalui jalur protokoler utama. Lalu untuk sisanya yang dari mengarah mungkin Senayan menuju Slipi, itu juga bisa diantisipasi supaya untuk mengambil jalur alternatif lainnya. Saudara, itu dia keseruan dari Gelora Bung Karno, dan kita udah gak sabar pastinya, sama-sama penasaran, karena tiket tersedia sangat sedikit.
Dan terakhir mungkin peringatan yang bisa saya berikan pada saudara, selain jalan dan juga kehati-hatian membawa barang, jangan lupa tadi saya udah lihat di sosial media banyak sekali yang kemudian menjual tiket gitu ya, menjual mungkin sisa tiket atau tidak jadi pun di sini tadi sudah ada beberapa calo yang menawarkan tetap membeli dengan cermat dan berhati-hati. Imron. Edwin Chan melaporkan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, jelang konser Blackpink yang akan digelar malam hari nanti dan juga esok 2 November 2025. Terima kasih Edwin Chan dan juru kamera Yogi Syahrevi. Informasi lainnya saudara, TNI Angkatan Darat mengubah batas maksimal umur pendaftaran calon prajurit golongan Bintara dan Tamtama. Penambahan ini sebagai sarana mengakomodir kebutuhan prajurit baru yang cukup tinggi imbas penambahan batalion baru di seluruh Indonesia. Pemerintah akhirnya mengubah batas maksimal umur pendaftaran prajurit TNI golongan Tamtama dan Bintara yang dari sebelumnya 22 tahun menjadi 24 tahun. Penambahan batas umur menjadi catatan khusus bagi Resimen Induk Kodam menjaga standar kualitas dan kecakapan dasar seorang prajurit TNI. Di Merauke, Papua Selatan, Kodam Mandala Trikora sedang membuka seleksi pendaftaran prajurit TNI yang tentu banyak diikuti oleh calon prajurit yang merupakan orang asli Papua. Dari lahir saya sudah punya cita-cita untuk menjadi seorang prajurit. Hingga sampai besar juga masih terus cita-cita itu tidak hilang, dari kecil sampai besar masih tertanam di jiwa saya untuk menjadi seorang prajurit TNI AD. Dengan adanya program perubahan terutama di umur, kami yang telah melewati batas umur bisa kembali berusaha untuk menjadi seorang abdi negara, terutama kami anak-anak asli Papua. Kemudian dari 102 itu 50-nya kita pilih putra Papua. Memang prioritas kita di Kodam Mandala Trikora ini, Kodam 24 Mandala Trikora ini, kita memprioritaskan berikan kesempatan seluas-luasnya untuk anak Papua. Sehingga hampir 50% yang kita terima di wilayah Kodam 24 Mandala Trikora itu putra Papua terbaik. Pemasangan alat pemantauan sungai berbasis kamera untuk mitigasi banjir di kota Sukabumi, Jawa Barat. Kegiatan ini bentuk dukungan dari PMI Pusat dan Palang Merah Amerika untuk mengetahui karakteristik sungai.